Assalamualaikum, selamat datang di channel Suratan Tawanggung. Dan pada kali ini saya mendapatkan pasien HP Samsung A21s yang pecah dan tidak nyala ya. Jadi HP ini tidak nyala sama sekali, hanya bergetar. Tapi kalau kita lihat dari fisiknya ya masih mulus juga. Saya pastikan ini hanya kerusakan pada LCD, karena ini sudah lama juga katanya waktu pecah itu. Jadi dia mungkin kehabisan baterai, karena pas waktu jatuhnya itu HP ini masih dalam kondisi hidup ya. Jadi untuk mematikan nggak bisa, jadi HP ini mati sendiri karena kehabisan baterai. Oke, dan untuk HP Samsung A21s ini membukanya itu dari belakang, lain dengan HP-HP yang dulu ya. Jadi HP yang dulu itu tinggal kita ambil lock SIM-nya, itu kita sudah bisa membuka. Tapi kalau ini beda lagi, ini ada tutup bautnya di belakang ya. Jadi ada dua lapis, yang satu itu lapisan baterai dan yang satunya lagi adalah lapisan bautnya. Dan di sini kita lihat untuk fleksinya juga berbeda untuk fleksi LCD-nya ya. Dan untuk teman-teman di sana yang nggak ada alatnya cukup sederhana, karena ini LCD-nya juga tidak dipakai lagi, jadi kita bisa membakarnya menggunakan korek seperti ini ya. Karena ini hanya contoh sebentar saja, tapi kalau untuk aslinya itu lama teman-teman, jadi kita untuk menunggunya itu sampai bosan melihatnya. Dan setelah itu kita congkel-congkel seperti ini ya. Untuk LCD-nya baret nggak apa-apa, karena memang LCD udah nggak bisa dipakai juga. Yang penting kita harus jaga untuk framenya atau untuk tatakan LCD-nya itu harus terjaga, jadi jangan sampai luka, agar nanti untuk pemasangan terlihat lebih bagus lagi ya. Nah, di sini saya contohkan yang pertanyaan kemarin, bagaimana cara pasang LED biar kelihatan seperti orinya ya. Jadi untuk pertama, LCD-nya itu belinya yang memang masih bagus, yang jenisnya itu jenis yang bagus ya. Yang dikiranya itu dipasang lebih presisi gitu. Dan untuk framenya pun harus dipastikan itu framenya nggak bengkok ataupun kena luka-luka ya. Jadi di sini kita gampang untuk mempresisikan LCD yang baru dengan frame yang ini. Dan kita cari ya untuk tempat LCD-nya di sini, kita cari yang sama ya, karena ini banyak banget, saya bingung juga untuk memilihnya. Ya, kebetulan untuk Samsung ini masih ada stok ya, dan kita langsung ambil. Ini sama soketnya ya, walaupun kita nggak melihat mereknya, kita lihat soketnya udah kelihatan. Dan di sini kita langsung pasangan saja ya, yang ini yang lama dan yang ini yang baru. Ini masih disegel untuk konektornya. Oke, jadi ini saya ambil barangnya itu yang lumayan bagus ya, jadi bukan KW-KW amat gitu. Untuk gambarnya nanti tebal, dan ini untuk kameranya ada tutupnya juga ya. Jadi kita nggak perlu lem dulu, kita akan mencobanya dulu atau untuk memastikan ya, agar jelas apakah HP ini LCD-nya yang mati ataupun mesinnya juga ikut mati ya. Jadi kita belum akan mengelemnya juga, kita akan mengetesnya seperti ini. Jangan lupa sebelum memasang LCD, baterai harus dicopot dulu ya. Dan di sini di PCB kita tekan, karena untuk on off-nya itu ke arah PCB dan tidak ada konektornya ya, hanya menempel karena kena baut. Nah, di sini nggak ada bautnya, jadi di sini kita harus menekan pakai tangan. Ini pun nggak nyala ya. Oke, nggak nyala, dan kita akan ulangi lagi dengan menekan yang lebih kenceng lagi seperti ini, dan ada getaran, dan di layar itu ada cahaya sebentar ya, kayak baterai udah habis gitu. Oke, di sini untuk meyakinkan kita akan coba colokan cas, apakah dia menyala. Oke, di sini masih nyala ya. Oke, alhamdulillah, mesin masih bagus ya, mesinnya masih normal kayaknya. Dan itu saya lihat juga masih segel. Ini pertama kali saya mengganti LCD-nya untuk HP ini ya, jadi HP ini belum pernah diganti LCD semenjak baru. Oke, itu baterainya 0, dan setelah kita cas beberapa menit, sekarang sudah 8% ya. Dan untuk percobaan atau darurat itu 1% pun sudah bisa kita nyalakan, walaupun kita harus menyambungnya dengan charger. Oke, kita nyalakan, dan itu sudah nyala untuk logonya Samsung Galaxy A21s. Dan di sini kita percepat videonya agar kalian semua tidak bosan untuk menyimaknya dan tidak terlalu lama untuk menunggunya ya. Dan di sini ada gambar anak itu ya, bertanda
HP masih normal itu masih hidup, dan biasanya kalau baru dipasang itu HP akan ngeframe atau agak kalelet ya. Biasa HP Samsung ya seperti itu ya untuk ciri khasnya. Dan ini sudah normal, kita langsung pergi ke papan panggilan dan kita ketikkan darurat untuk bintang pagar, kosong bintang pagar, agar keluar logo percobaan ya. Nah, di sini kita akan memilih yang namanya touch untuk mencoba apakah LCD ini aman di samping-samping dan di tengahnya. Dan di sini sudah dikasih garis oleh sistem, kita tinggal mengikuti seperti ini. Dan kalau kita tidak yakin, garisnya jangan ditembusin dulu, kita tuliskan dulu sebelah-sebelah seperti ini ya. Dan nanti setelah di tengah-tengah sini sudah kita penuhi dengan tulisan-tulisan seperti ini, maka kita tinggal putuskan di sini. Nah, dia akan kembali, itu intinya. Artinya LCD ini bagus ya teman-teman. Dan ini kembalinya bingung juga, ini langsung saja kita copot baterainya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Dan untuk pemasangan ini juga harus rapi ya. Ini mulai pemasangan dengan bagus gitu ya. Jadi kita bisa melepaskan untuk sekelnya karena kita sudah mencoba bahwa LCD-nya itu berfungsi dengan bagus, dan untuk gambarnya pun tidak ada bedanya ya, tidak berbeda jauh dari yang aslinya. Jadi kelihatan tebal dan cerah gitu. Oke, untuk memperlihatkan agar LCD terlihat tidak gantian, kita harus membuang segel di sini karena saya lihat kebanyakan kalau LCD gantian itu ada kertasnya, ada putih-putihnya di sebelah kanan tengah ya. Dan di sini saya akan mencoba membuangnya agar nanti hasilnya tidak seperti LCD habis diganti, dan kita pun akan memperlihatkan bagaimana cara memasang LCD yang benar dan tidak terlihat lemnya, dan si pemilik HP nanti akan bingung LCD-nya itu bagus banget gitu kan. Oke, dan ini kita ambil dulu untuk penutup kuping ya teman-teman. Penutup kuping ini sangat berarti karena akan menyebabkan debu masuk kalau kita tidak memasangkan gitu. Jadi kita harus benar-benar membuat HP ini seperti orinya lagi ya. Dan di sini kita harus telaten untuk memasang seperti ini. Ini kalau terlalu keras dicabut ini akan putus teman-teman. Jadi harus hati-hati kalau kalian mau menyopot ini. Oke, kita samakan lubangnya sama persis. Dan langsung saja kita akan mengelem untuk apa namanya, penutup kuping ini ya. Jadi penutup speaker sebenarnya sih, speaker kuping itu. Nah, kita langsung pakai lem aja biar nempel karena ini terlalu kecil ya. Jadi nempelnya itu susah. Dan oke, langsung saja kita presisikan di sini karena di framenya itu sudah ada tempatnya teman-teman, ada tempatnya yang berbentuk seperti penutup speaker kecil ini. Oke, yang perlu rapi-rapi, yang penting sudah pas, nanti akan tertekan atau akan ketekan dengan LCD yang mau kita pasangkan. Langsung saja kita lem dulu untuk framenya. Dan kita ingatkan sekali lagi untuk pemasangan lem atau pengasihan lem itu ya. Nah, ini jangan terlalu keluar, jadi kita cukup mengasih di pojok-pojok bawah agar nanti kalau ketekan LCD tidak keluar ya, mentok-mentoknya ya di lubang-lubang ke arah frame seperti itu. Nah, kalau untuk kamera seperti biasa kita harus hati-hati, kalau enggak ya kita nggak usah ngasih, nggak apa-apa ya, yang penting di pinggirnya selain kamera itu dikasih dengan rata dan rapi, jangan tebal dan tipis. Kalau ketebalan nanti LCD akan miring ya, walaupun ini lem seperti air, tapi kalau kebanyakan itu ya akan mengakibatkan LCD jadi tidak presisi ya teman-teman. Oke, kita masukkan, tapi ini tadi lupa ini mana tutup kameranya ya, ini susah juga ngambilnya. Kalau kita ambil keluar nanti belepotan ya, jadi kita akan memaksanya seperti ini. Ini memang agak-agak keras ya. Oke, dan kita berhasil melepaskannya. Setelah itu kita tinggal masukkan seperti ini. Nah, seperti ini maka LCD terlihat presisi dan lemnya pun tidak sampai keluar sehingga nanti hasilnya lebih bagus. Dan untuk soketnya ini ada sambungan fleksi ke PCB-nya ya. Jadi konektornya itu nggak langsung PCB, melainkan ada bantuan dari fleksi juga nih. Ini HP agak aneh menurut saya ya. Jadi fleksinya itu bercabang gitu, dari atas satu ke bawahnya kedua, yang satu ke PCB cas, yang satu ke arah LCD gitu. Dan untuk pemasangan frame keduanya ini belakang, ini pemasangan baut di sini teman-teman. Jadi nanti di atas baut itu ada lagi tutupnya gitu, dan tutupnya pun
membongkarnya itu sangat-sangat susah, bahkan ada yang patah gitu kan, pecah dan patah. Tapi alhamdulillah ini enggak, karena ini memang HP mungkin umurnya belum bertahun-tahun ya teman-teman. Kita percepat saja videonya untuk pembautan HP-nya ya, seperti biasa agar teman-teman tidak bosan untuk menyimak dan tidak terlalu lama untuk menunggu video kali ini. Oke, setelah selesai seperti ini, belum ya, ini masih ada di atasnya. Oke, setelah itu kita tinggal pasangkan untuk kamera belakangnya, bukan kamera ya, ini tutup belakang atau tutup baterai ya, atau backdoor gitu kan. Tapi ini backdoornya lain, hanya tutup belakangnya itu hanya menutupi baut saja, jadi sangat-sangatlah tipis. Ini kalau beli di toko online juga ada banyak yang jual ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ada kesalahan pembukaan ini gagal ya, teman-teman bisa membelinya juga gitu dengan warna yang sama seperti yang teman-teman punya gitu. Ada yang biru, ada yang merah itu kan. Jadi bisa dipilih di toko online itu kalau kecelakaan ataupun yang kalian paksakan buka itu jadi pecah ya teman-teman. Oke, dan ini sepertinya sudah selesai. Kita tinggal nyalakan lagi untuk memastikan, bukan nyalakan ya, kita coba gitu kan ya, coba seperti ini, nanti kita matikan lagi gitu. Dan sambil menunggu loading kita bersihkan dulu untuk backdoornya. Ini karena tadi pertama buka jadi nggak terlalu kotor terkena lem ya, jadi di sini lebih ringan, lebih mempercepat dan mempermudah dalam pekerjaan kita untuk menggantikan LCD HP Samsung A21s ini. Oke, untuk pengasih lemnya kita kasih sedikit saja di pojok-pojok agar terlihat rapi juga. Dan kenapa saya masang lem langsung seperti ini, karena biar nanti dalam satu pengepresan, dalam satu penalian karet itu sudah berfungsi untuk LCD dan tutup backdoor belakang ya teman-teman. Nah setelah itu ini udah oke lah ya, udah mantap. Ini gambarnya juga tebal banget, walaupun bukan AMOLED ya, tapi gambarnya tebal, hampir mirip seperti yang aslinya ya. Nah setelah seperti ini kita tinggal matikan lagi, dan ya ini ada fingerprintnya, ini agak susah rupanya ya, jadi kita harus mendorongnya biar keluar dan ya kita pasangkan sendiri-sendiri ya. Tapi hati-hati karena fingerprint ini gampang banget putus, dan kalau putus beli gantinya itu biasanya nggak seperti yang orinya teman-teman, seperti biasa ya, kalau gantian itu tidak seperti yang aslinya. Oke, tapi kalau kalian itu hati-hati ya tetap saja bisa ya, karena untuk pemasangan ini jauh lebih mudah itu kan daripada masang LCD HP Samsung yang dulu, yang jadul gitu. Dibuka LCD dan bautnya itu di bawah LCD. Kalau ini mending ya, jadi di belakang itu bautnya di bawah backdoor ya. Oke, dan setelah itu kita tinggal karetin seperti ini kalau kita sudah yakin bahwa HP-nya itu bagus ya. Dan selama pengaretan untuk tombol on off-nya ingat jangan sampai hidup gitu. Mungkin sampai di sini teman-teman sudah paham, dan terima kasih yang sudah menyimak. Salam sukses dari channel Surat Mantap Gum.